Di sini saya akan menjelaskan tentang proses setting benda kerja pada mesin CNC. Pada saat kita menyeting benda kerja, setidaknya ada 4 pekerjaan yang harus dilakukan. Di antaranya, pengukuran koordinat benda kerja, pengenalan fitur dari benda kerja, penentuan datum, target, dan penyimpanan data terpilih. Pertama, koordinat measure. Pada tahap ini, pertama-tama benda kerja dipastikan sudah tercekam di mesin meja CNC. Proses pencengkaman benda kerja disesuaikan dengan kondisi material benda kerja. Kemudian, lakukan pengukuran koordinat benda kerja sesuai dengan bidang acuan atau referensi yang dipilih. Secara teknis saat ini, langkah ini kebanyakan operator mesin CNC menggunakan alat yang namanya Kentrofix Edge Finder. Alat ini dipakai untuk positioning koordinat pada bidang X dan Y untuk pengukuran atau registrasi pada sumbu Z. Pengambilan datanya langsung disetting dengan alat potong yang digunakan. Tahap kedua, atau juga disebut juga fitur workpiece. Pastikan atau identifikasikan fitur dari benda kerja yang memiliki posisi penting, dalam artian fitur dengan fungsi khusus bisa menjadi acuan sebagai basic atau base pengukuran koordinat. Dalam beberapa kasus, bidang sering dijadikan acuan penyetingan, tapi untuk kondisi tertentu, lubang bisa menjadi kunci atau pusat acuan bagi semua fitur. 3. Datum target. Pada tahap ketiga, sebetulnya penjelasan ini dari keputusan yang diambil dari langkah 2. Ada kalanya kita dihadapkan pada pilihan di mana setiap fitur memiliki prioritas yang sama untuk diambil menjadi acuan. Di sini, seorang pembuat program CNC harus berkomunikasi dengan operator CNC. Keputusan bisa diambil diantaranya kemudahan dari sisi pengambilan data. Kemudian data yang diambil tidak terjadi perubahan bentuk pada saat benda kerja dirakit atau benda kerja secara sistem. 4. Replace target. Tahap keempat adalah tahap akhir dari penyetingan benda kerja. Pada tahap ini, pastikan data atau koordinat hasil pengukuran diregistrasi atau didaftarkan pada mesin CNC. Menu yang ada pada tampilan grup G54, G55 sampai dengan G59. Selanjutnya, data akhir dari penyuntikan benda kerja menjadi acuan pemanggilan di program CNC. Sampai tahap ini, pengukuran atau pengambilan data dan pendaftaran data pada koordinat X dan Y selesai. Selanjutnya, pengukuran atau pengambilan data koordinat untuk sumbu Z. Pada sumbu Z, pengambilan koordinat acuan dilakukan langsung oleh alat potong atau cutter yang digunakan. Secara teknis, untuk mendapatkan data pada arah sumbu Z, salah satunya kita bisa menggunakan alat bantu setting berupa alat bantu ketinggian atau Z-axis gauge. Secara prinsip, ujung alat potong ditekan pada permukaan atas alat sampai lampu indikator menyala. Kemudian data tersebut diregistrasi pada mesin dan pada menu setting. Koordinat Z dikompensasi sebagai ketinggian dari alat gauge yang digunakan. Begitulah tahap penyetingan benda kerja di mesin CNC. Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muklis Adi Saputra, NIM 2018-012-034. Apa itu mesin milling? Mesin milling sendiri ada 3 jenis, yaitu yang vertikal, horizontal, dan universal. Mesin milling adalah suatu mesin perkakas yang menghasilkan sebuah bidang datar di mana pisau berputar dan benda bergerak melakukan langkah pemakanan. Sedangkan proses milling adalah suatu proses pemesinan yang pada umumnya menghasilkan bentuk bidang datar karena pergerakan dari meja mesin, di mana proses pengurangan material benda kerja terjadi karena adanya kontak antara alat potong yang berputar pada poros dengan benda kerja yang tercekam pada meja mesin. Dan prinsip kerja
Mesin milling sendiri adalah tenaga untuk pemotongan berasal dari energi yang diubah menjadi gerak utama oleh sebuah motor listrik melalui suatu transmisi untuk menghasilkan gerakan putar pada proses milling. Berikut adalah bagian-bagian mesin milling, yaitu yang pertama adalah base atau alas mesin. Fungsi dari bagian ini yaitu sebagai pondasi atas mesin milling. Selain itu juga berfungsi untuk tempat pembuangan coolant yang tidak dipergunakan lagi. Lalu yang kedua adalah motor penggerak. Bagian ini mempunyai fungsi untuk mengubah energi listrik ke dalam energi mekanik atau gerak. Pada bagian inilah yang merupakan sumber penggerak dari mesin milling. Dan selanjutnya adalah arm atau lengan, berfungsi sebagai tempat pendukung untuk abor yang juga mempunyai alur dengan ekor burung. Lengan dapat dilepas dan juga dapat dikunci sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat adalah milling head. Milling head terletak di bagian paling atas untuk mesin fries vertikal. Milling head ini terdiri dari motor penggerak, spindle, dan beberapa mekanisme pengendali mesin lainnya. Selanjutnya yang kelima adalah meja mesin. Fungsi utama untuk mengikat benda selama proses pengefriesan. Meja juga sekaligus digunakan tempat bait dan nur yang hendak digunakan untuk mengikat benda supaya tidak bergerak selama pengefriesan. Meja ini dapat dikunci pada saddle. Dan yang nomor 6 adalah spindle mesin. Fungsi dari spindle sendiri untuk menahan alat potong dari mesin ini, sekaligus sebagai tempat untuk abor pada mesin fries horizontal. Dan selanjutnya adalah saddle. Saddle ini berada di antara lutut dan meja mesin fries, berbentuk persegi, terbuat dari besi cor, dan memiliki alur ekor burung yang berpasangan dengan lutut. Saddle dapat digerakkan secara melintang mendekati kolom. Dapat juga dikunci ke lutut apabila dibutuhkan. Di bagian atas saddle dibuat alur T yang melingkar 360 derajat yang berhubungan dengan meja, sehingga memungkinkan meja diputar atau digeser untuk keperluan tertentu. Besar derajat perputaran meja dapat dilihat dari saddle. Saddle juga dilengkapi handle yang digunakan untuk membalik arah secara otomatis. Berikut adalah contoh produk yang bisa dibuat dengan mesin milling, yaitu helical bevel gear. Cara yang pertama adalah penyetingan benda kerja. Sebelum setting benda kerja, ada beberapa proses setting yang harus dilakukan, yaitu yang pertama seperti setting pisau, meja mesin, dan setting David head. Lalu proses pemakanan benda kerja. Kedalaman profil gigi adalah 6 mm. Kedalaman pemakaman pisau adalah 3 mm, sehingga untuk membentuk profil gigi dilakukan 2 kali pemakanan. Dan setelah itu, proses pemakanan ke-1 akan segera berakhir. Dan selanjutnya kita lihat sudah terbentuk hampir satu lingkaran penuh. Pemakanan ke-1 ini kita lakukan dengan memutar sebanyak 25 kali sesuai dengan jumlah gigi. Setelah satu profil gigi terbentuk, kita putar benda kerja dengan David head. Kita lakukan proses pemakanan yang sama sampai seluruh profil gigi terbentuk. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan proses pemakanan yang kedua. Pada proses ini kedalaman profil gigi sudah 6 mm dan dapat dilihat sudah hampir terbentuk sempurna. Proses pemakanan kedua ini sudah hampir selesai. Dan ini adalah profil gigi terakhir atau hasil dari prosesnya. Setelah itu kita lepaskan benda kerja dan kemudian kita bersihkan dari sisa-sisa besi. Dan berikut ini adalah hasil. Ini adalah helical bevel gear.
Salam dan bahagia, perkenalkan saya Honida dari Teknik Industri C dengan NIM 2019012091. Di sini menjelaskan tentang dial benda kerja dan penyetingan suter mesin bubut. Bagian bawah dari alat ini merupakan sebuah magnet, jadi ketika menyetel benda kerja, alat ini bisa berdiri kokoh sehingga memudahkan dalam penggunaannya. Alat ini sangat cocok menggunakan atau menyetel benda kerja yang rata, baik karena sudah bekas bubutan atau memang benda kerja yang sudah rata. Sebagai contoh dalam pekerjaan hidrolik adalah AS atau rod hidrolik. AS hidrolik ini aslinya sudah rata atau bahkan halus karena dikrum. Alat ini juga terdapat tiang dan pengunci-pengunci. AS lengan atau mendatar. Di situ juga ada penguncinya, jarum indikator dan angka-angka. Jika jarum ini kita dorong ke atas, maka jarum indikatornya akan berputar searah dengan jarum jam. Kemudian jika kita lepas maka akan berputar sebaliknya. Cara pemakaiannya, yang pertama pasang AS hidrolik pada ragum. Yang kedua pasang dial indikator sehingga jarum bersentuhan dengan AS hidrolik dan pastikan jarum indikatornya sudah bergerak searah jarum jam. Yang ketiga, putar benda kerja dengan memutar ragum dengan tangan. Yang keempat, perhatikan jarum indikator. Yang kelima, jika pada rahang 1 jarum indikator berada pada angka 1 dan pada rahang 3 yang berlawanan dengan rahang 1 berada pada angka 2, maka ini artinya rahang 1 harus dikendurkan dan rahang 3 harus dikencangkan. Yang keenam, pindah ke rahang 2 dan 4. Yang ketujuh, jika rahang 2 jarum indikator berada pada angka 1 dan rahang 4 berada pada angka 2, maka lakukan seperti poin 5. Yang kedelapan, lakukan poin 5, 6, 7 berulang-ulang sampai jarum indikator benar-benar diam pada satu angka ketika benda kerja diputar. Yang kesembilan, jika keempat rahang belum sama semua, jangan lakukan langkah 5 terus menerus atau langkah 7 terus menerus, tapi lakukanlah secara bergantian supaya merata. Yang ke-10, menggunakan alat ini perlu kesabaran, bersabarlah dalam bekerja. Yang kedua, saya akan menjelaskan penyetingan suter cutter mesin bubut. Mata pisau Fries Turning Lathe. Untuk mencapai bentuk akhir dari benda kerja, tentunya dibutuhkan alat pemotongan pisau maupun alat penekuk dan pembentuk bubut yang berbeda pula. Cara kerjanya yaitu memiliki prinsip kerja atau gerakan utama untuk melakukan pemakanan dalam proses turning. Yang pertama, main motion, yaitu gerakan benda kerja berputar. Yang kedua, adjusting motion, yaitu gerakan pahat memasukkan ke dalam pemakanan atau depth of cut. Yang ketiga yaitu feed motion, yaitu gerakan pahat menyayat benda kerja atau disebut juga gerak umpan. Operasian mesin bubut. Mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar memang ada beragam tipe dan jenisnya. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatnya dilakukan dengan cara memutar benda kerja kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif dan gerakan translasi dari pahat disebut gerak umpan. Dengan mengatur perbandingan kecepatan rotasi benda kerja dan kecepatan translasi pahat, maka akan diperoleh berbagai macam ulir dengan ukuran kisar yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menukar roda gigi translasi yang menghubungkan proses spindle dengan poros ulir. Selain itu, mesin bubut juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu untuk membubut lubang atau drilling, membubut trending ulir pola pada permukaan benda kerja atau controlling, pengurangan panjang atau phasing, pengurangan diameter atau turning, penyerusan tapering, penguliran atau trending, memperbesar lubang atau boring, dan lain-lain. Tail stok bubut memang berisi silinder laras yang tidak berputar tetapi dapat meluncur masuk dan keluar sejajar dengan poros bed Kresge dan langsung sejalan dengan proses hand stock. Larasnya berlubang dan biasanya berisi lancip untuk memudahkan penjepitan berbagai jenis perkakas shooting tool.
Kegunaannya tailstock yang paling umum adalah untuk memegang sensor drill atau digunakan untuk menopang poros tipis panjang saat berputar atau untuk memegang mata bor untuk mengebor lubang aksial pada benda kerja. Teknis bubut yang amatir perlu memperhatikan kekencangan tailstock agar material maupun setting tool tetap dijepit center. Terima kasih, cukup sampai di sini yang dapat saya jelaskan agar dapat dimengerti. Salam.